Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video kali ini saya akan lanjut membahas tentang infeksi. Kali ini saya akan membahas tentang infeksi pada saluran pencernaan manusia. Ya, istilahnya itu adalah GI tract, gastrointestinal tract. Penyebabnya adalah apabila kita menelan kuman atau toksin yang dihasilkan kuman tersebut, atau dua-duanya. Kuman atau toksin ini terdapat dalam air atau makanan yang kita konsumsi. Ya, media penularannya tentu saja bisa tangan, ya, terutama itu yang paling penting, alat makan dan sebagainya. Yang paling utama di sini adalah siklus perpindahan kuman, ya, dari materi fekal atau kotoran manusia masuk ke mulut, di dalam pencernaan turun ke bawah, keluar lagi, masuk lagi ke orang lain, terus itu siklus. Dan siklus ini tentu saja harus diputus. Misalnya dengan memasak makanan dengan tuntas, menjaga kebersihan alat makan, menjaga kebersihan tangan, jamban yang bersih dengan sanitasi yang baik. Kita bisa memutus rantai ini. Baik, kita akan membahas sekilas tentang struktur GI tract atau saluran pencernaan manusia. Ya, itu dimulai dari mana? Dari lambung? Bukan, ya, dari mulut. Dari mulut itu masuk terus ke kerongkongan, bukan tenggorokan, ya. Tenggorokan itu saluran nafas. Kerongkongan terus lambung masuk ke dalam usus, usus halus, usus besar, sampai keluar lagi melalui anus. Itu salurannya. Belum lagi organ-organ lainnya seperti lambung, hati, ya, kantong empedu, dan berbagai kelenjar yang menghasilkan berbagai macam enzim, ya. Dari mulut juga ada kelenjar ludah, di lambung juga ada dihasilkan asam lambung, dan seterusnya sampai akhirnya keluar lagi. Itulah saluran dan sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan ini tentunya tidak bebas dari berbagai macam kuman yang biasanya kita kenal sebagai biota normal atau flora normal saluran pencernaan. Yang paling banyak salah satunya adalah di dalam mulut. Selanjutnya kalau di lambung dan di usus itu tidak terlalu banyak. Ya. Kemudian muncul lagi berbagai macam kuman di dalam usus, ya, terutama usus besar, yang berperan dalam degradasi maupun pembentukan vitamin, ya, vitamin K. Di dalam feses sendiri, ya, massa feses itu 40%-nya adalah bakteri. Selain tentu saja ada sejumlah, bisa saja ada virus, ya, ada jamur, tapi terutama adalah bakteri. Lanjut, saya akan bahas tentang penyakit bakteri, ya. Kita bahas yang disebabkan oleh bakteri, ya. Itu dimulai dari mulut. Nah, di mulut nih kalau ada penyakit gigi, gigi bolong, gigi berlubang, ya, karies, ya, itu termasuk gangguan dalam sistem pencernaan, jelas kan, itu bantu untuk mengunyah, ya. Dan karies ini terjadi, gigi terjadi ketika lapisan email yang paling luar, yang paling keras, ya, kemudian juga lapisan di bawahnya, dentin, itu rusak oleh asam, ya. Istilahnya itu demineralisasi gigi, ya. Dari mana? Dari produk metabolisme bakteri di dalam rongga mulut. Dan ketika itu rusak, berlubang, maka kuman dengan mudahnya memiliki akses ke dalam pulpa. Ya, kalau kita ingat anatomi gigi, ya, di dalam pulpa itu ada saraf, pembuluh darah, ya, dan kuman begitu masuk, wah, dia merasa mendapatkan tempat yang enak untuk berkembang biak dan melakukan kerusakan lebih jauh. Ya. Kuman yang terlibat dalam karies itu banyak, step-stepnya ada. Tapi yang utama saat ini kita bahas adalah Streptococcus
mutans yang paling penting ya. Konsumsi gula yang sangat disukai oleh bakteri ini adalah sukrosa ya, ini gula pasir nih ya, cane sugar. Itu sebetulnya kan sukrosa itu terdiri atas itu kan disakarida, terdiri atas 2 gula monomer ya. Yang satu adalah glukosa, yang kedua adalah fruktosa. Dari glukosa ini Streptococcus mutans akan mengubahnya menjadi dextran ya. Dengan bantuan dextran ini dia akan menempel pada permukaan gigi bersama bakteri lainnya, akan membentuk lapisan tipis biofilm. Nah, inilah yang disebut sebagai plak. Nanti kalau lebih lanjut lagi, berlanjut akan terbentuk karang gigi ya, atau kalkulus ya. Kemudian tadi glukosa, ada fruktosa, itu gula buah ya. Nah, itu akan diubah menjadi asam laktat. Nah, ini salah satu asam laktat ini adalah yang merusak mineral gigi sehingga terjadi lubang. Nah, setelah itu ada lubang ya, bakteri lain mudah sekali untuk masuk dan berkembang biak dan menimbulkan kerusakan. Karbohidrat yang tidak bisa dipakai oleh Streptococcus mutans untuk berbagai keperluan yang barusan saya sebutkan adalah pati ya, itu kan kompleks. Nah, itu yang nggak bisa dipakai menjadi dextran atau yang lain-lainnya. Kemudian juga manitol, sorbitol, xylitol ya, itu gula-gula yang tidak bisa dimanfaatkan untuk aktivitas bakteri kariogenik atau penyebab karies. Selanjutnya saya akan juga bicara tentang penyakit periodontal ya, yang cenderung nanti ke arah periodontitis ya, yaitu penyakit pada gusi ya, sekitar gigi. Yang terjadi pada gangguan sebetulnya adalah pada lapisan semen atau penghubung antara gigi dan tulang rahang ya, dan juga gingivitis ya, inflamasi atau radang pada gusi. Yang ini itu disebabkan oleh ada berbagai macam spesies Streptococcus, Actinomycetes, dan bakteri gram negatif yang anaerob. Kemudian ada juga kuman Prevotella intermedia. Ini akan menyebabkan gingivitis akut, ya, radang gusi yang akut, atau akan pada akhirnya bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya saya juga akan bahas tentang, tadi kan gigi ya, sekarang pada saluran di bawahnya dan organ di bawahnya ya. Kita bahas juga tentang gastrointestinal ya, gangguan pada gastrointestinal. Sumbernya adalah biasanya pada patogen-patogen yang berawal dari yang di bawahnya ya, jadi usus, patogen usus ya. Apabila infeksi ini terjadi, maka biasanya inkubasi, ini belum sakit nih, baru inkubasi saja ya, berlangsung antara 12 jam, bisa juga sampai 2 minggu. Dan ketika itu timbul, maka gejalanya adalah yang umum ya. Kalau infeksi oleh bakteri itu demam. Apabila terjadi intoksikasi, artinya keracunan oleh bakteri, maka biasanya akan dimulai setelah 1 sampai 48 jam. Kalau terjadi intoksikasi, tentu saja nanti ada mual, muntah, diare segala macam. Dalam kondisi intoksikasi ini, demam itu tidak terlalu sering ya, bahkan bukan suatu gejala yang tipikal atau bukan gejala yang utama. Baik oleh bakteri patogen yang masuk ke dalam sistem pencernaan, lambung, usus, maupun terjadi intoksikasi atau keracunan akibat bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan, dua-duanya itu bisa menyebabkan diare, disentri, dan gastroenteritis ya, radang pada gaster atau lambung. Loh, apa bedanya antara
diare dan disentri ya. Kalau diare itu fenomena atau gejala buang air besar yang frekuensinya cukup tinggi ya. Bisa yang masih berupa ada padatannya sampai yang hanya cairan saja yang keluar. Sedangkan kalau disentri itu terjadi inflamasi dulu. Infeksi, inflamasi, lalu terjadi diare. Itu baru namanya disentri ya. Kalau diare bisa macam-macam penyebabnya. Tidak harus karena infeksi. Secara umum saja namanya diare. Kalau frekuensi buang air besarnya tinggi. Selanjutnya saya akan bicara tentang keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Disebutnya Staphylococcal food poisoning atau keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus, yang terutama adalah Staphylococcus aureus ya. Ini pernah kita bahas sebelumnya, itu bisa berasal dari borok ya, bisul, borok. Di orangnya itu tidak jaga kebersihan, tidak cuci tangan, tidak pakai sarung tangan, bercampur dengan bahan makanan yang akan disajikan. Jadi bukan dalam kondisi mentah ya, tapi makanan yang siap disajikan. Ketika belum disajikan, belum disantap, bakterinya itu tumbuh, terutama dalam kadar garam yang tinggi dan karbohidrat yang cukup banyak, protein. Dia akan berkembang biak di situ dan menghasilkan eksotoksin ya. Kan ini bakteri gram negatif positif. Kuman racunnya itu eksotoksin dikeluarkan ketika kumannya masih hidup. Ketika ini disajikan, mungkin belum cukup untuk menimbulkan keracunan. Tapi apabila bahan makanan ini dihangatkan, ya, ada yang disajikan, ada yang disimpan. Nah, yang disimpan ini kan dihangatkan. Nah, akibatnya apa? Toksinnya tidak rusak oleh pemanasan. Bakterinya mungkin mati. Besoknya kena lagi kuman. Di situ pada suhu ruang dia akan berkembang biak menghasilkan lagi toksin. Tidak habis lagi. Besoknya dipanaskan, toksinnya tidak rusak tuh, sudah 2 hari berkumpul, terakumulasi. Bakterinya mati, besoknya kena lagi, terkontaminasi dari borok, ya, dari bisul, dan seterusnya. Akibatnya apa? Terjadi akumulasi toksin. Itu yang menimbulkan keracunan, ya. Jadi memang butuh waktu. Pemanasan tidak cukup untuk melakukan destruksi terhadap toksin yang ada. Baik. Selanjutnya, saya akan bahas tentang Shigellosis atau dysentery baciller. Ya, kalau kita pernah dengar dysentery baciller. Basil, kenapa basil? Ya, karena Shigella itu adalah kuman yang bentuknya batang, ya, coliform. Bentuknya seperti Escherichia coli, batang. Semua spesies dari Shigella itu bisa menimbulkan dysentery seperti ini, ya, dysentery baciller. Selanjutnya ada salmonellosis, ya, disebut sebagai Salmonella gastroenteritis. Penyebabnya adalah berbagai macam serotipe dari Salmonella enterica. Itu ada pada variannya, varian serotipenya. Semuanya bisa menyebabkan penyakit ini. Lalu yang cukup terkenal juga adalah demam tifoid atau sakit tipes, ya. Sakit tipes, demam tifoid disebabkan oleh Salmonella typhi. Yaitu setelah inkubasi sekitar 2 minggu itu bisa menyebabkan demam dan lemah tubuh atau malaise, ya. Berikutnya penyakit yang juga cukup terkenal adalah kolera. Ya. Itu disebabkan oleh Vibrio cholerae yang menghasilkan eksotoksin. Yang berbahaya itu adalah toksinnya itu, ya, menimbulkan muntah-muntah dan diare sehingga tubuh mengalami kehilangan cairan. Apabila tidak ditangani tentu saja bisa menimbulkan kematian.
Jadi langkah pertamanya itulah segera mengganti cairan yang hilang melalui diare dan muntah-muntah ya. Yaitu dengan pemberian apa? Oralit ya, cairan tubuh. Jangan hanya air saja ya, air saja nanti mineralnya tidak tergantikan. Jadi harus menggunakan oralit. Lanjut, saya akan juga bahas tentang gastroenteritis yang disebabkan oleh Escherichia coli. Loh, bukankah Escherichia coli itu adalah sahabat kita? Sahabat di dalam saluran pencernaan kita. Coba kalau tidak ada Escherichia coli. Ya, maka ceritanya akan lain lagi. Ya, akan terganggu juga proses pengolahan sisa makanan di dalam usus. Kok bisa menimbulkan masalah? Yes. Bukan E. coli yang biasa. Ya, tapi Escherichia coli yang sudah mengalami perubahan genetik sehingga dia menimbulkan varian yang baru ya dari spesies ini. Escherichia coli yang patogen ini itu bisa bersifat enterotoksigenik, enteroinvasif masuk ke dalam jaringan, atau enteroagregatif. Dia membentuk agregat atau gumpalan-gumpalan bakteri. Ya, khusus yang sifat enterotoksigenik, toksin, menghasilkan toksin, dan enteroagregatif itu menyebabkan suatu fenomena yang disebut sebagai traveler's diarrhea. Jadi diare yang menyerang pelancong, orang yang jalan-jalan. Ya. Apabila kebersihannya kurang terjaga, bisa meninjas atau memasukkan kuman ke dalam mulut, akibatnya timbullah namanya diare pelancong ya, karena nggak hati-hati makannya. Selanjutnya juga ada sifat enterohemorrhagic, itu menimbulkan peradangan, inflamasi, dan perdarahan pada usus besar atau kolon. Kan Escherichia coli banyaknya di mana? Di usus besar. Selanjutnya ada campylobacteriosis yang disebabkan oleh Campylobacter. Ya, ini bisa menular melalui produk poultry ya, atau ayam ya, dan produk susu yang tidak atau kurang memadai di pasteurisasinya. Ini penting sekali ya, proses pengolahan makanan supaya bisa memutus rantai penyebaran penyakit. Yang terkenal juga belakangan ini adalah Helicobacter peptic ulcer atau tukak lambung yang disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori. Kenapa ya? Kondisi asam di lambung itu kan sebenarnya nggak ada yang bisa tumbuh di situ. Kuman yang masuk akan mati oleh asam lambung. Ini sebagai bagian dari sistem imun yang umum. Kenapa kok bisa timbul Helicobacter? Bisa hidup di situ. Dia cerdik ya. Dia sembunyi masuk ke dalam lapisan epitel dari lambung, bersembunyi di belakangnya. Tentu saja ini merugikan buat kita ya. Ketika dia masuk itu dia invasi, itu akan menimbulkan kerusakan pada dinding lambung. Satu. Kedua, mekanismenya adalah dia menghasilkan amoniak. Ya, sifatnya akan alkali itu. Dia bisa menetralisir kondisi lingkungan yang asam menjadi cukup nyaman buat dia hidup dan berkembang biak. Ya, nanti amoniak inilah yang bisa dideteksi untuk kehadiran Helicobacter pylori ini. Ya, pengobatannya tentu saja dengan antibiotik yang cocok ya. Selanjutnya, gastroenteritis juga bisa disebabkan oleh kuman yang namanya Yersinia. Ya, dulu kita pernah belajar sebelumnya di video-video selanjutnya tentang Yersinia pestis ya. Dan sekarang ada Yersinia enterocolitica. Selanjutnya ada juga Yersinia pseudotuberculosis. Ya. Dua kuman ini bisa terdapat pada daging babi ya, pork yang kurang tuntas pengolahan masaknya. Jadi setengah matang gitu, atau ada bagian yang matang, ada bagian yang nggak matang. Nah itu ya, itu bisa menular melalui bahan makanan ini. Dan kuman ini, Yersinia ini bisa tumbuh pada suhu dingin, bukan beku, dingin ya, di refrigerator atau lemari pendingin, bukan pembeku.
lemari pendingin, dia masih bisa tumbuh. Kalau yang lain mungkin lebih terhambat, kalau ini masih bisa tumbuh. Ada juga kuman lain namanya itu adalah Clostridium difficile. Kuman ini biasanya ya hanya kelanjutan ya setelah terapi antibiotik. Lalu masuklah kuman ini. Ya. Nah, sifatnya itu biasanya tidak terlalu parah ya, hanya menimbulkan diare ringan atau juga kolitis ya, inflamasi pada saluran pencernaan bawah. Dan ini bisa terjadi itu hubungannya dengan kondisi lingkungan ketika perawatan dilakukan. Kemudian ada juga bakteri lain gram positif ya, adalah Bacillus cereus, sama-sama juga menimbulkan gastroenteritis. Ini sebetulnya adalah bakteri yang berasal dari tanah ya, bersifat saprofit. Itu akan menimbulkan diare, mual, dan muntah. Itu sangat wajar ya, saluran pencernaan. Dan Bacillus cereus ini biasanya menyebar ya dari makanan yang misalnya, oh ini sisa-sisa makanan ya, dikumpulkan ya, maaf ya, kadang-kadang di kereta api gitu ya. Tapi kita nggak tahu lah belakangnya bagaimana, itu bisa menular kehadiran Bacillus cereus dalam misalnya dalam nasi goreng gitu ya. Kurang bagus dipanaskannya, akibatnya timbul penularan Bacillus cereus ini menghasilkan toksin. Tadi bakteri. Sekarang dibahas tentang penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah penyakit mumps atau gondong. Beda sama gondok ya. Kalau gondok itu kelenjar tiroid. Kalau gondong penyakit pada kelenjar parotid, yaitu kelenjar ludah. Ya, kita ada tiga pasang kelenjar ludah. Kelenjar parotid, sublingualis, dan submaxillaris ya. Submandibularis ya. Nah, itu gondong ini kumannya itu berupa virus masuk dan keluar melalui saluran nafas ya, respiratori. Inflamasinya terjadi pada kelenjar ludah di sini, itu sangat sangat sakit ya kalau kita makan makanan asam atau membayangkan apa yang asam gitu. Aduh, sakit banget gitu ya. Bengkak di sini karena kan itu radang di kelenjar ludahnya ya. Dan juga demam. Apabila setelah beberapa hari masih berlangsung, maka virus ini bisa menyerang ke bawah. Kemana? Ke testis ya. Jadi mesti hati-hati kalau ada anak yang mengalami gondong, nggak cepat diobati, itu bisa udah dewasanya bisa mandul ya, karena virusnya menyerang bagian saluran yang memproduksi sperma. Akibatnya nanti udah gedenya mandul ya, mesti hati-hati, cepat-cepat diobati. Ini bisa dicegah dengan vaksin MMR ya. Selanjutnya penyakit saluran pencernaan yaitu ada hepatitis ya. Itu akan menimbulkan kalau udah kena hepatitis akan menimbulkan menurunnya selera makan, kondisi lemah, demam, juga timbul warna kuning di kulit, di mata ya, jadi warna kuning. Penyebabnya selain berbagai macam virus hepatitis ya, dari A sampai E, juga disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Juga disebabkan lagi oleh virus lain yaitu cytomegalovirus. Hepatitis A, ya, virus hepatitis A itu menular melalui siklus fekal oral ya, dari feses keluar di feses, terus tertelan gitu ya kumannya, nggak cuci tangan waktu buang air atau kondisi lingkungan yang sanitasi yang buruk, toilet umum atau bagaimana ya. Virus hepatitis B itu menular melalui darah dan cairan sperma. Virus hepatitis C menular melalui darah. Ya, hati-hati kalau misalnya di PMI itu kan selalu di screening darahnya. Ya, nggak segitu aja langsung diberikan kepada pasien. Di screening lagi darah yang didapat dari donor ya, untuk mencegah penularan penyakit hepatitis ini.
Selanjutnya ada virus hepatitis D, itu jarang kita dengar ya. Biasanya dia bareng dengan penularan atau penyebaran virus hepatitis B. Selanjutnya ada virus hepatitis E, sama ya dengan yang A, itu melalui siklus fekal oral. Dan virus lainnya ya, gastroenteritis, itu disebabkan oleh dua kelompok virus ya, yaitu rotavirus dan norovirus ya, norovirus. Tadi bakteri, virus, sekarang jamur ya. Jamur juga bisa menimbulkan gangguan sistem pencernaan, yaitu disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh beberapa spesies jamur ya. Mikotoksin ini bisa mempengaruhi darah, saraf, ginjal, dan juga fungsi hati. Ya. Ada beberapa jamur yang mengkontaminasi serealia, ya, biji-bijian. Ya. Toksinnya, contohnya adalah dari jamur Claviceps. Nah, nanti namanya racun itu namanya ergot. Ya. Kemudian juga kalau jadi kacang-kacangan, itu ada dari jamur Aspergillus flavus. Aspergillus flavus, aflatoksin, Aspergillus flatoksin ya. Demikian gangguan atau infeksi pada sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke bawah ya, baik oleh bakteri, jamur, virus. Sampai berjumpa dengan saya di video berikutnya. Selamat belajar, selamat berdiskusi.